Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kelas saya lupa 1A dan 1B. Slide saya udah kelihatan teman-teman di layar kalian? Sudah, Bu. Oke teman-teman, izin untuk hari ini kita materinya materi terakhir, tapi nggak diselesaikan hari ini, masih ada pekan depan. Kalau di slide saya tulisnya pertemuan 5 sampai 7, sebenarnya di pertemuan 5 itu ada materi terkait limit, tapi limitnya udah buat ini aja sih teman-teman, buat dasar untuk turunan, jadi nggak usah saya jelaskan lebih dalam lagi ya. Jadi saya langsung mulai ke turunan. Jadi kalau teman-teman udah lihat materinya kan udah sempat saya bagikan ya di hari Minggu, itu bisa lihat materi yang terakhir ini terkait turunan atau diferensial. Terus sebelum kita mulai, saya mau ngasih pengumuman dulu ke teman-teman. Kita itu nanti UTS-nya secara offline semuanya. Kemudian untuk matematika, UTS-nya esai 6 nomor kalau saya nggak salah. Kemudian waktunya 90 menit. Jadi tolong disiapkan mentalnya, terus disiapkan kondisinya, disiapkan ilmunya untuk UTS offline esai matematika. 6 nomor 90 menit ya. Oke, saya mau sampaikan dulu teman-teman untuk tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi diharapkan teman-teman kalau sudah selesai pertemuan hari ini, kalian itu paham definisi dari diferensial. Kemudian kalian tahu notasi diferensial itu kayak apa aja. Sifat-sifat diferensial fungsi aljabar itu seperti apa. Kemudian penyelesaiannya bagaimana. Dan terakhir kalian tahu terkait sifat-sifat diferensial fungsi implisit dan cara penyelesaiannya. Kalau teman-teman lihat dari 4 tujuan ini, untuk 3 tujuan pertama itu sebenarnya bukan hal yang baru, teman-teman udah pernah belajar sebelumnya. Tapi yang baru adalah di bagian fungsi implisit. Jadi kalau di jenjang pendidikan atas, itu teman-teman belum pernah belajar kayaknya terkait fungsi implisit. Nah, ini berarti perdana kalian belajar terkait fungsi implisit. Ya, saya mulai dulu teman-teman. Jadi sebenarnya konsep turunan itu dia mulanya ada di bidang matematika dan fisika untuk menghitung laju perubahan nilai dari suatu fungsi ataupun menghitung laju perubahan jarak terhadap waktu. Tetapi seiring perkembangannya, konsep turunan itu sudah dipakai juga di bidang ekonomi, di bidang teknik, dan di bidang farmasi. Kalau di bidang ekonomi itu dia biasanya berhubungan dengan kalau saya nggak salah ingat itu misalnya biaya marginal, terus saya agak lupa pokoknya terkait dengan perhitungan biaya-biaya gitu ya teman-teman kalau di fungsi ekonomi. Terus kalau misalnya di farmasi, di kebidangan kalian teman-teman itu biasanya menghitung percepatan ataupun laju pertumbuhan bakteri. Nah, sebenarnya untuk turunan sendiri teman-teman, kalian itu sebelum kalian masuk ke sifat-sifat turunan, untuk penyelesaian turunan menggunakan konsep turunan sendiri, itu bisa diselesaikan dengan menggunakan konsep limit untuk menyelesaikan terkait persoalan turunan. Tapi sebelum saya masuk ke contoh penyelesaian turunan menggunakan konsep limit, saya mau ingatkan dulu ke teman-teman terkait notasi
dari turunan. Jadi misalnya teman-teman punya sebuah fungsi Y sama dengan fx, untuk menulis turunan dari fungsi Y sama dengan fx itu teman-teman bisa pakai 4 cara atau 4 notasi. Di sini saya mungkin penyebutannya nggak sesuai, saya mohon maaf. Contoh, notasi yang pertama itu oleh Leibniz, dia itu menuliskannya gini teman-teman, D per dx fx. Jadi turunan dari fungsi fx terhadap x. Jadi turunan terhadap x itu maksudnya di soalnya menggunakan variabel-variabel x. Tapi kalau misalnya dia variabelnya bukan x, di sini bisa disesuaikan. Mungkin jadi ft dt karena variabelnya t atau s ds. Sedangkan kalau notasi yang kedua itu notasinya dari Lagrange. Dia itu menuliskan turunan itu dengan pakai lambang aksen satu di atas. Jadi kalau aksennya satu berarti dia turunkannya hanya 1 kali. Tapi kalau di sini aksennya 2 berarti setelah diturunkan dapat hasil diturunkan lagi. Kalau aksennya 3 ya berarti penurunannya 3 kali dan selanjutnya. Gitu ya. Kemudian ada namanya notasi Newton. Di notasi Newton ini penulisannya pakai titik, di mana Y itu adalah fungsi fx. Ya titiknya 1 ya berarti penurunannya 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu juga nanti ada perubahan dari penulisannya. Kemudian ada notasi Euler. Di notasi Euler ini dia penulisannya D, X, Fx. Tapi X-nya itu nggak sejajar sama D. Tapi dia subscript. Kalau di komputer bilangnya subscript karena dia di bawah. Kalau dia di sini X-nya ada 2 ya berarti dia turunannya 2 kali. Itu ya teman-teman. Jadi maksud saya besok kalau misalnya saya cuma tulis tentukan nilai dari f aksen X. Ya berarti teman-teman tahu yang saya minta itu adalah turunan. Tapi saya menuliskannya menggunakan lambang dari Lagrange gitu ya. Jadi di sini kalian diharapkan paham penulisan. Jadi kalau besok-besok kalian ketemu notasi ini, kalian gak bingung lagi ini sebenarnya disuruh apa sih, gitu ya. Kemudian teman-teman kalau mau menghitung limit menghitung turunan menggunakan fungsi limit atau konsep limit, itu rumusnya adalah limit dari H mendekati 0, fungsinya f X plus H dikurangi fungsi fx dibagi H. Fungsi fx itu adalah fungsi yang sudah diketahui dari soalnya. Sedangkan X plus H itu adalah belum diketahui dan teman-teman cari dulu sendiri. Tapi dengan menggunakan apa yang sudah diketahui di soal yaitu fungsi fx. Di dalam turunan ini dia dikatakan suatu fungsi itu bisa diturunkan jika dan hanya jika nilai limitnya itu ada. Kalau nilai limitnya nggak ada, berarti dia fungsinya tidak bisa diturunkan. Contoh yang pertama, teman-teman disuruh menggunakan konsep limit. Karena kalian disuruh menggunakan konsep limit, artinya kalian menggunakan rumus yang ini nih teman-teman. Kalian diminta untuk menentukan turunan pada saat X sama dengan 2 untuk fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min x plus 1. Teman-teman ingat baik-baik, dia mintanya turunan pada saat X sama dengan 2. Oke, jadi teman-teman lihat di rumus ini kan teman-teman punyanya fx plus h, fx sama h, gitu ya. Yang kalian butuhkan adalah X plus H. Jadi, sebelum saya lanjut dulu, saya mau nanya teman-teman. Misalnya saya punya fx sama dengan x kuadrat min 3. Kalau saya tanya nilai dari fx saat x-nya sama dengan 2, caranya gimana sih?
diganti 2 bukan, Bu? Betul. Diganti 2, Bu. X-nya diganti X-nya 2. pangkat 2. Betul. Berarti di sini saya nulisnya bukan fx lagi, tapi 2. F2 sama dengan 2 pangkat 2. Kurang 3. Betul. 1 kan ya? Iya, Bu. Betul, teman-teman. Jadi ketika di sini dia butuhnya fx plus h, itu artinya teman-teman X yang ada di soal ini kamu ganti dengan X plus H. Gitu ya. Jadi di sini 2 X plus H kuadrat min. Ini harusnya X-nya diganti. Jadi X plus H, maaf. Ini X plus H plus 1. Kemudian teman-teman hitung kalau X plus H kuadrat ini bisa didapat dari yang menggunakan cara kali pelangi itu lah teman-teman. Jadi X plus H kali X plus H gitu ya. Didapat hasilnya X kuadrat plus 2XH plus H kuadrat. Dikurang X plus H-nya tetap plus 1 tetap. Kemudian teman-teman ingat, kalian perlu kali ke dalam dulu kan, satu-satu. Jadi 2 dikali X kuadrat, 2 dikali 2XH, 2 dikali H kuadrat. Dikurang X plus H-nya tetap, satunya tetap. Langkah berikutnya, semua kurungnya saya buka. Ketika yang sebelah kiri kurungnya saya buka, kan berarti nggak ada perubahan apa-apa ya. Teman-teman tulis lagi, udah. Tapi ketika yang di kanan ini, dia kurungnya dibuka, teman-teman jangan lupa, min ini harus dikalikan masing-masing ke dalam. Jadi min kali X, kemudian min kali H. Baru plus 1. Ada konfirmasi, ada pertanyaan? Belum saya lanjut. Aman? Aman, Bu. Aman. Ibu lanjutkan. Teman-teman, suara saya masih aman-aman aja kan? Aman, Bu. Oke. Aman, Bu. Saya lagi pakai wifi. Kayaknya wifi-nya keren nih. Jadi nggak putus-putus, semoga ya. Karena kan kalau kurang bagus nanti rekaman kita jadi putus-putus. Nah, saya lanjut. Teman-teman udah dapat fx plus h. Ingat rumus kalian itu kan yang ini nih. Limit h mendekati 0, fungsi f x h, x plus h dikurangi fungsi fx dibagi h. Fungsi f x plus h, teman-teman udah dapat. Fungsi fx ada dari soal, dibagi h. Kita substitusi sekarang. Udah disubstitusi semuanya. Ingat teman-teman, kalau kalian masih proses substitusi harus pakai kurung ya. Kalau kalian nggak pakai kurung, khawatirnya itu nanti bermasalah di bagian tanda plus minusnya. Ini kita kurungin dulu nih semua. Setelah itu baru kurungnya dibuka. Ini kurung dibuka, saya tinggal tulis lagi karena kan nggak ada perubahan. Yang jadi perhatian adalah di bagian kurung yang kedua ini. Karena dia tandanya min, teman-teman, berarti itu artinya harus dikalikan satu-satu ke dalam. Min kali 2x kuadrat, min kali min x, jadinya plus x. Min dikali 1, jadinya min 1. Oke. Kemudian, karena semua kurung udah dibuka, langkah berikutnya teman-teman coba sederhanakan apa yang bisa disederhanakan dari sini. Yang mana aja yang bisa kita sederhanakan, teman-teman? 2x2, Bu. 2x pangkat 2. 2x pangkat 2, 2x pangkat 2. X-nya juga, Bu. X-nya, Bu. X plus X. Satunya, Bu. 1 min 1. Sudah ya? Udah. Tersisa hanya 4xh, 2h kuadrat, dan min h. Tapi jangan lupa ada per h juga nih. Kan karena dia per h itu kan artinya semua bilangan itu harus dibagi dengan h. 4xh dibagi sama h. H kuadrat dibagi sama h. Min h dibagi sama h. Jadi yang tersisa 4x min 2h min 1. Karena kalau h dibagi h itu nggak habis, tapi 1. Kalau habis itu kan nggak ada sisanya. Ini sisanya 1. Paham sampai sini? Paham, Bu.
Alhamdulillah. Kemudian teman-teman, kalau di limit itu konsepnya ketika H mendekati 0, artinya semua H-nya itu kita ganti dengan 0. Kalau H mendekati 1, ya H-nya kita ganti 1. H mendekati 5, H-nya kita ganti 5. Nah, berarti di sini yang kita ganti dengan 0 hanya yang 2H kan? 2 kali 0, 0. Berarti jawabannya turunannya itu adalah 4x min 1. Untuk fungsi 2x kuadrat min x plus 1, turunannya 4x min 1. Apakah sudah selesai? Belum. Karena coba ingat lagi, di soal itu dimintanya turunan pada saat x sama dengan 2. Kalau ditanya turunan pada saat x sama dengan 2, teman-teman, berarti hasil jawaban yang tadi, x-nya kita ganti dengan 2. 4 kali 2 dikurangi 1. Hasilnya 7. Tapi kalau ditanyanya turunan untuk x sama dengan 5, x sama dengan min 2, x sama dengan 3, x sama dengan setengah, berarti nanti tinggal semua x dari hasilnya kita ganti dengan angka-angka yang tadi diminta. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Tidak ada masalah? Lanjut ya, kalau tidak ada masalah. Untuk selanjutnya, kita mencari turunan atau diferensial, bahasa kerennya sudah nggak pakai konsep limit lagi. Kita pakai konsep turunan yang memang ada, menggunakan sifat-sifat turunan yang ada. Nah, sifat turunan ini cukup banyak ya teman-teman, jadi tolong diperhatikan baik-baik. Kemudian selanjutnya itu ketika ada soal, dia nggak akan ngasih tahu dia harus pakai sifat yang mana. Untuk menentukan sifat mana yang digunakan, itu adalah wewenang teman-teman sendiri. Kalian yang menentukan harus pakai yang mana berdasarkan soal yang diberikan. Kita bahas sifat yang pertama, teman-teman. Sifat turunan fungsi konstanta. Di sini, ketika kamu fungsinya itu adalah berupa bilangan, berupa konstanta, maka turunannya adalah 0. Tapi saya tanya dulu, kalau saya nulisnya fx, f aksen x, itu dia pakai notasinya notasi yang mana? Ada yang masih ingat nggak? Notasi Lagrange. Iya. Jadi selanjutnya kan Ibu cuma pakai lambang doang kan, teman-teman udah tahu, oh ini Ibu lagi masih tahu. Kalau misalnya fungsinya itu fx sama dengan c, maka turunan dari fungsi fx-nya itu tulisannya f aksen x. Jadi setiap konstanta ketika diturunkan hasilnya 0. Konstanta itu kayak apa sih, Bu? Konstanta itu dia kayak bilangan doang, tanpa ada embel-embel variabel di belakangnya. Konstanta itu bisa positif, bisa negatif, bisa pecahan juga. Contoh lain, kalau Ibu tanya turunan dari 5, pasti 0. Turunan dari min 3/2, pasti 0. Karena dia hanya berupa konstanta. Paham sampai di sini, teman-teman? Lanjut ya. Sifat yang kedua adalah turunan fungsi linier. Di turunan fungsi linier ini, teman-teman, kita punya fungsi fx sama dengan ax. Ingat, x-nya itu hanya pangkat 1. Dia bukan pangkat 2, pangkat 3, atau selain itu. Jadi cuma ax doang. Maka turunannya adalah x-nya dicoret, tersisa a doang. Jadi kalau Ibu punya turunan, kalau Ibu tanya ke kalian, mana ya? Kok serius? Kalau Ibu punya fungsi fx sama dengan min 7x, berarti turunannya berapa, teman-teman? 7. Min 7. Min 7. Min 7. Jadi x-nya kita coret ya. Langsung bilangannya doang. Terus kalau misalnya teman-teman, kalian punyanya fungsi eksponen. X pangkat N. Maka turunannya adalah pangkat ini. Teman-teman turunkan ke depan. Variabel X-nya ditulis lagi. Tapi pangkatnya berkurang 1. Jadi kalau di turunan, pangkatnya itu selalu berkurang 1 ketika diturunkan. Contoh, misalnya teman-teman Ibu punya fx sama dengan
X pangkat min 3, maka turunannya berapa? Min 3X. Min 3. X pangkat Min 4. min 4. Oke, ini masih berhubungan sama materi sebelumnya. Kalau saya nggak mau pangkatnya negatif, biar pangkatnya jadi positif, diapain teman-teman? 1/. 1/, jadi min 3 kali 1/, X pangkat 4. atau bisa teman-teman langsung tulis jadi min 3 per X pangkat 4. Paham ya? Paham, Bu? Contoh lain lagi, kalau misalnya saya punya, mana poster saya ya? Oke. Kalau berikutnya saya punya fx sama dengan min 2 X pangkat min 3/2, maka turunannya bagaimana nih? Bisa? Kan kalau di sifat yang ketiga ini, dia di depan X itu angkanya cuma 1. Nah, di sini angkanya min 2. Turunannya gimana? Ada yang bisa? Min 2X pangkat 2. Pangkatnya lupa diturunin. Min 2 tetap. Kali pangkatnya min 3 3/2. X pangkat berapa? Pangkatnya ditulis lagi, X pangkat 2, Bu. dikurangi 1. Bingung nggak? Jadi teman-teman, karena di depan ini ada angka min 2, teman-teman tulis lagi, nggak usah diapa-apain, ditulis lagi. Pangkatnya diturunkan ke bawah, jadinya dikali min 3/2. Variabel X ditulis lagi, tapi pangkatnya kan berkurang 1. Jadi min 3/2 dikurangi 1. Paham sampai sini? Selanjutnya teman-teman hitung kayak biasa. Min 2 dikali min 3/2. Bisa dicoret kan? 2 sama 2. Min kali min plus 3. X pangkat berapa? Min 3/2 dikurangi 1 berapa? Ayo. Pengurangan pecahan. Berapa nih? Besok ulangan nggak boleh pakai kalkulator loh. UTS nggak boleh pakai kalkulator. Jadi kalian harus bisa hitung manual. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, desimal. Min 3/2 dikurangi 1 berapa? Gak ada yang tahu nih. Min 5/2. Yes, betul. Min 5/2. Terus ibu nggak mau nih hasilnya pangkatnya negatif. Ibu mau pangkatnya positif. Jadi bagaimana? Sama loh kayak contoh yang tadi, pangkatnya diturunin ke bawah. Jadi 3 per X pangkat 5/2. Terus kalau ibu nggak mau X pangkatnya itu dalam pecahan banyak-banyak, coba kamu masukin lagi ke dalam bentuk akar. Di 3 per yang di dalam itu 5 atau 2? 5, Bu. Iya. Kalau ibu tulis gini paham? Paham. Karena besok kita ulangannya esai, jadi kalian sampai di sini doang benar, sampai di sini benar, sampai di sini benar. Jadi kalian punya kebebasan mau menuliskan hasilnya dalam bentuk apa. Tapi kalau soalnya pilihan ganda, berarti kalian harus menyesuaikan sama jawaban di pilihan gandanya. Ibu lanjut, sifat yang berikutnya adalah turunan penjumlahan fungsi. Nah, di turunan penjumlahan ini, misalnya kamu punya fx sama dengan ux tambah vx. Di mana u dan v itu adalah masing-masing sebuah fungsi. Turunannya, teman-teman turunkan satu-satu. U-nya diturunkan, V-nya diturunkan, baru pakai notasi penjumlahan. Karena memang dia penjumlahan.
Kalau dia pengurangan gimana, Bu? Ya sama, U-nya kamu turunkan, V-nya kamu turunkan, kemudian tengah-tengahnya pengurangan. Contohnya nanti di slide berikutnya. Kalau turunan sifat berikutnya, dia fungsinya perkalian. Kamu punya fungsi U dikali dengan fungsi V. Maka turunannya itu menggunakan rumus nih sedikit, teman-teman. Jadi yang U diturunkan dikali dengan V, ditambah, sekarang giliran V-nya yang diturunkan, dikali dengan U. Itu kalau untuk perkalian. Sedangkan kalau pembagian, bentuknya pecahan, itu berarti teman-teman U-nya diturunkan dikali dengan V, kemudian V-nya diturunkan dikali dengan U, tapi tandanya pengurangan. Kalau di sini kan tandanya penjumlahan, yang pembagian tandanya pengurangan, dan ditambahkan dibagi V kuadrat. Sifat yang terakhir itu terkait aturan rantai. Di aturan rantai ini, dia mirip sama yang eksponen, berbeda adalah kalau di sini kan variabelnya X doang satu. Nah, di sini dia sudah berupa fungsi. Fungsi itu kayak gimana sih, Bu? Misal, dia itu udah bentuknya sedikit lebih kompleks. Kayak 3X kuadrat min 4 pangkat 5. Nah, itu turunannya bagaimana? Turunannya adalah yang pangkat, kamu turunkan ke depan, sama kan mirip, pangkat turunkan ke depan. Fungsinya ditulis lagi, tapi pangkat fungsinya itu sudah berkurang 1. Yang tadinya 5 jadi 4, karena berkurang 1. Kemudian dikalikan dengan turunan dari fungsi yang di dalam kurung itu. Turunan dari 3X kuadrat min 4. Saya kasih contoh. Teman-teman lihat, di contoh pertama ini, dia fungsinya adalah Y sama dengan 3/2 dari akar 5 dari X pangkat 3. Maka, ketika dia bentuknya dalam akar seperti ini, langkah pertama teman-teman harus ubah dulu akarnya jadi pecahan. Berubah menjadi X pangkat 3/5. Kalau perubahan ini ada yang masih bingung nggak? Atau udah paham semua? Yang dalam per luar. 3/5. Paham sampai sini? Teman-teman? Paham, Bu. Nggak ada masalah? Kemudian selanjutnya kalian gunakan turunan yang eksponen, fungsi eksponen. Ini kan 3/2, berarti tetap 3/2 ditulis. Pangkatnya berapa? 3/5, tulis 3/5. Variabelnya X, tulis. Pangkatnya 3/5 dikurangi 1. Perkalian pecahan 3/2 kali 3/5 berarti 9/10. X-nya tetap 3/5 dikurangi 1, jawabannya min 2/5. Kalian sampai di sini aja udah benar, tapi kalau kalian mau sederhanakan lagi, X pangkat min 2/5-nya boleh. Untuk contoh 1, ada yang mau ditanyakan? Aman? Saya lanjut. Nah, untuk di fungsi yang di contoh yang kedua, ini kan dia bentuknya pengurangan ya. Y sama dengan 3X kuadrat min 2X. Maka untuk selanjutnya, kamu pengerjaannya pakai fungsi sifat yang turunan. Kok turunan? Yang pengurangan, sorry. Tapi di sini saya salah deh. Jadi ini bukan penjumlahan ya teman-teman, di sini harusnya pengurangan. Karena kan memang dia dari soalnya sendiri, soalnya pengurangan. Nah, ketika dia fungsinya pengurangan, berarti kalian turunkan masing-masing setiap fungsinya. 3X kuadrat, kan berarti 3, ditulis lagi. Pangkatnya berapa? 2, diturunkan.
X-nya pangkat berapa? 2 dikurangi 1. Nah, ini 2X itu masuknya ke yang sifat dari turunan fungsi linier. Ketika 2X turunannya ya berarti 2. Kalau min 2X turunannya 2. Ini saya nulis proses kenapa dia bisa dapat jawabannya 2. Kalau kalian udah paham, ya kalian nggak usah pakai proses ini lagi. Bisa langsung tulis hasilnya min 2. Kemudian tadi kan 3 kali 2, 6. X pangkat 2 dikurangi 1 itu 1. Tapi kalau pangkat 1 itu kan nggak ditulis. Jadi langsung aja 6X min 2. Paham sampai sini? Ini mulai kesulitan atau gimana nih? Kayaknya hari ini kalian lebih banyak diam. Materinya lebih sulit yang ini atau yang kemarin? Yang ini. Yang ini, Bu. Betul, kemarin juga pas kelas 11 saya tanyain lebih sulit yang mana, katanya lebih sulit yang ini dibandingkan yang kemarin. Tapi ini tetap masuk ujiannya dan dia soalnya lebih banyak. Dari 6 soal itu dia ada 2 atau 3 deh yang materi ini. Selebihnya itu ya ada yang pengukuran, ada yang konsentrasi, ada yang akar. Jadi ini lumayan banyak. Kisi-kisi saya bagikan minggu depan ya. Tapi soalnya udah ada, udah saya buat. Oke, saya lanjut ya teman-teman di contoh yang ketiga. Coba teman-teman lihat sebentar di contoh yang ketiga ini dia kelihatan jibet soalnya. Tapi sebenarnya dia penyelesaiannya lebih singkat kalau kalian sudah paham soalnya gimana. Kalau teman-teman lihat ini kan dia jatuhnya fungsi perkalian ya. Kan X kuadrat min 1 dikali 2X pangkat 3 plus X. Karena dia fungsi perkalian, kalian pakai rumus dari yang turunan fungsi perkalian. Itu rumusnya katanya U aksen dikali V ditambah V aksen kali U. Karena ada V ada U, langkah pertama teman-teman tentukan dulu U sama V-nya siapa. U itu biasanya yang depan, berarti yang depannya X kuadrat min 1. Turunan dari X kuadrat min 1 itu dapatnya 2X. Bu, 2X ini dari mana? Ini kan balik lagi nih, X kuadrat min 1 kan berarti yang fungsi pengurangan. Kamu kerjain dulu yang kiri, X kuadrat turunannya berapa? 2X. Min 1 karena dia konstanta, turunannya 0. Gitu ya. Makanya jawabannya cuma 2X. Kemudian sekarang lihat yang V. V-nya itu adalah yang belakang. 2X pangkat 3 plus X. Udah. Dia penjumlahan. Berarti dikerjain satu-satu. 2X pangkat 3 turunannya 6X kuadrat. X itu kenapa turunannya cuma 1? Karena sebenarnya X itu di depannya ada angka. Angkanya 1X. Kalau 5X turunannya 5, 1X ya turunannya 1. Paham ya sampai sini? Kemudian teman-teman masukin ke dalam rumus. Di dalam rumus ini kan U aksen kali V ditambah V aksen kali U. U aksen kamu siapa? 2X. V kamu siapa? 2X pangkat 3 plus X. Ditambah, ini wajib ya, ditambah mau nanti hasilnya negatif atau enggak, tetap kalau di rumus plus. V aksennya berapa? 6X kuadrat plus 1. U-nya berapa? X kuadrat min 1. Kemudian teman-teman kali pelangi tuh. Yang 2X kali 2X pangkat 3. Ada yang bisa kasih tahu Ibu nggak kenapa 2X kali 2X pangkat 3 hasilnya 4X pangkat 4? Karena pangkatnya ada. 3 tambah 1. Iya. Mantap. Betul. Karena pangkatnya ditambah. Yang ini kan pangkatnya 1 walaupun nggak ditulis. 1 tambah 3, 4. 2X kali X berarti X pangkat 2. Karena pangkatnya dijumlah. Kemudian teman-teman kalikan lagi yang di sini nih. Jadi 6X kuadrat kali X kuadrat 6X pangkat 4. 6X kuadrat kali min 1 min 6X kuadrat.
1 kali X kuadrat. 1 kali min 1, min 1. Yang ini teman-teman sederhanakan, katanya bisa menjadi 6X pangkat 4 min 5X kuadrat. Dari mana? Min 6 tambah 1. Gitu ya. Terus yang sejenis siapa, Bu? Ini yang X pangkat 4. Sama X pangkat 4. 4 sama 6, 10. 2 sama min 5, min 3. Min 1 nggak ada temennya, ya udah tetap ditulis min 1. Ada pertanyaan sampai sini? Masih aman? Yang berikutnya, Ibu ngasih tahu cara kedua. Jadi cara kedua ini, kalau menurut Ibu dia lebih simpel. Kenapa? Karena kalian nggak usah ngafalin rumus. Nah, di cara kedua ini, teman-teman pertama harus sederhanakan dulu nih bentuk X kuadrat min 1 dikali sama 2X pangkat 3 plus X. Cara sederhana ini gimana, Bu? Kamu kalikan pelangi satu-satu. X kuadrat kali 2X pangkat 3, kata kalian pangkatnya dijumlah, makanya jadi 2X pangkat 5. X kuadrat dikali X, pangkatnya dijumlah jadi X pangkat 3. Min 1 kali 2X pangkat 3, jadinya min 2X pangkat 3. Min 1 kali X, jadinya min X. Jangan langsung diturunkan. Kenapa? Karena yang X pangkat 3 sama min 2X pangkat 3 itu bisa disederhanain. 1 dikurangi 2, min X pangkat 3. 2X pangkat 5 tetap, min X tetap. Nah, setelah udah sederhana fx-nya, baru teman-teman gunakan prinsip turunan. Untuk pengurangan, kan ini sebenarnya pengurangan kan, karena semuanya kurang. Tapi kalian nggak perlu menuliskan gunakan prinsip turunan pengurangan atau eksponen, nggak usah. Selanjutnya kalian tinggal turunkan aja pakai lambang Lagrange itu tadi. 2X pangkat 5 diturunkan jadi 10X pangkat 4. Min X pangkat 3 diturunkan jadi min 3X kuadrat. Min X diturunkan jadi min 1. Antara cara pertama sama cara kedua, kalian mau pilih yang mana besok buat ulangan? Cara kedua. Cara 2, Bu. Terserah, Ibu nggak peduli kalian mau pakai cara pertama atau cara kedua. Yang penting prosesnya benar, nggak ada masalah. Jadi teman-teman bisa kita simpulkan bahwa ketika dia itu fungsinya perkalian turunan, kamu nggak usah pakai rumus. Selama kamu bisa disederhanakan dulu fungsi fx-nya, baru nanti kamu turunkan. Gitu ya. Karena dia ternyata ketika disederhanakan dulu fungsi fx-nya malah lebih mudah dibandingkan kita pakai rumus. Oke, Ibu lanjut ya. Contoh ketiga. Contoh keempat. Di contoh keempat ini teman-teman, dia fungsinya adalah fungsi apa sih namanya? Pecahan atau fungsi pembagian. Nah, agak beda dengan fungsi perkalian yang bisa kita kerjakan tanpa pakai rumus. Untuk fungsi pembagian ini, kamu lihat-lihat dulu fungsinya kayak apa. Kalau ternyata, misal ya teman-teman, misal. Ibu belum bahas yang contoh keempat. Ibu kasih contoh yang lain dulu. Misalnya teman-teman punya fungsi pembagiannya itu X kuadrat plus 3 dibagi X pangkat 3. Kira-kira yang X pangkat 3-nya Ibu boleh naikin ke atas nggak? Kalau Ibu naikin ke atas, kira-kira bisa atau enggak? Dan kalau dinaikin ke atas, jadi berapa teman-teman? Jadi min ya, Bu? Min Min. X pangkat 3. Iya. Jadi kalau Ibu naikin ke atas, jatuhnya X kuadrat plus 3 dikalikan X pangkat. Habis itu bisa disederhanain nggak sih? Dikali ya, Bu? Iya, pinter. Dikali. Berarti kali pelangi ya, sama ya. Satu-satu. Kalau X kuadrat dikali X pangkat min 3 jadinya berapa? X min 1. Pangkat min 1. Cakep. X pangkat min 1. Kalau 3 dikalikan X pangkat min 3? Plus 3X pangkat min 3. Cakep. 3X pangkat min 3. Dari sini kita bisa turunkan pakai cara biasa nggak?
Jadi nanti sama kayak contoh yang sebelumnya tadi nih. Mirip. Ketika dia sudah jadi sebuah fungsi, mau penjumlahan atau pengurangan, teman-teman bisa kurangin, bisa turunkan dengan cara biasa. Paham sampai sini? Paham, Bu. Tapi, kok contoh keempat Ibu nggak dinaikin aja? Jadi, nggak semua itu bisa Ibu naikin ke atas. Kalau ketika dia bentuk yang contoh 4 ini, si 3X min 5 dia tidak bisa naik ke atas, saya yang X pangkat 3, berarti ya teman-teman untuk contoh keempat harus diselesaikan pakai rumus yang si pembagian tadi. U aksen V dikurang V aksen U dibagi V kuadrat. Jadi pertama teman-teman cari dulu U-nya siapa? U itu pasti yang depan. Kalau pembagian itu berarti U itu yang atas. X kuadrat plus 2. Turunannya berapa? 2X. V-nya siapa? 3X min 5. Turunannya siapa? 3X turunannya 3. Min 5 turunannya 0. Makanya di sini jawabannya cuma 3. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman masukin rumus U aksen. Berarti yang 2X. V yang 3X min 5. Dikurang. Ini jangan pernah kalian ganti tandanya jadi plus. Tetap tulis min. Nanti setelah kita buka kurungnya baru teman-teman boleh ganti. Kemudian V aksen berapa? 3. U-nya berapa? U-nya X kuadrat plus 2. V kuadrat. V-nya itu yang mana? Yang bawah, Bu. 3X min 5. Makanya di sini 3X min 5-nya kuadrat. Langkah berikutnya, teman-teman kalikan pelangi dulu nih. 3X. Sorry, mana tuh? 2X dikali 3X. 6X kuadrat. 2X kali min 5. Min 10. Kemudian yang belakangnya kamu kali pelangi tapi minusnya nggak ikutan. 3 kali X kuadrat. 3X kuadrat. 3 kali 2. 6. Setelah kiri kanan sudah dikalikan, baru sekarang teman-teman buka kurungnya. 6X kuadrat turunin, nggak diapa-apain. Min 10 turunin lagi. Nah, untuk buka kurung ini nih, kali satu-satu tuh, sama min. Min dikali 3X kuadrat, min dikali 6. Dah. Ternyata 6X kuadrat sama min 3X kuadrat tuh bisa disederhanain kan. Min 10-nya tetap, min 6-nya tetap. Per 3X min 5 kuadrat. Teman-teman sampai di sini aja udah saya anggap benar. Tapi kalau ada dari kalian yang mau disederhanakan lagi 3X min 5 kuadrat menjadi 9X kuadrat min 30X plus 25 juga tidak masalah. Tapi saya minta kalau teman-teman yang 3X min 5 kuadratnya mau disederhanakan, sederhanakannya yang rapi ya. Jangan sampai ketika teman-teman sederhanakan malah jawabannya salah. Jadi kalau emang cuma bisa sampai 3X min 5 dan yakin benar, udah sampai situ aja. Nggak usah disederhanakan yang malah nanti jawabannya salah. Ada pertanyaan? Bagaimana? Masih aman? Aman. Hari ini agak beda ya hawanya ya dibandingkan biasa. Besok malah nggak nakut-nakutin ya, tapi yang buat minggu depan itu agak sedikit di atasnya ini lagi. Jadi tolong pasti, Lola langsung. Jadi Ibu minta tolong pastikan hari ini pertemuan ini paham. Karena kalau pertemuan ini agak nggak paham, besoknya itu malah lebih kesulitan. Karena dia nyambung basicnya yang hari ini. Basicnya di ini, minggu depan, perluasan. Oke, Ibu lanjut ya. Satu lagi contoh soalnya terkait dia sifat aturan rantai. Kenapa Ibu bisa bilang aturan rantai? Coba kita lihat dulu baik-baik. Di sini fungsinya itu Y sama dengan akar X pangkat 3 plus 2X min 1 pangkat 3. Jadi dia udah fungsi
terus ternyata dia dipangkatkan 3 lagi. Teman-teman ingat, ketika dia bentuknya akar, itu kita nggak bisa ngerjain. Jadi kita itu dibuat jadi pecahan dulu akarnya, baru bisa kita turunkan. Nah, ini kan akar, terus ada pangkat, berarti bisa diubahkan menjadi pangkat 3/2 ya. Karena kan dalam per depan. Dalamnya pangkat 3, terus luarnya itu akarnya 2. Jadi, X pangkat 3 plus 2X min 1 pangkat 3/2. Kenapa ini masuknya aturan rantai, teman-teman? Karena coba kalian lihat, biasanya kan yang dipangkatkan itu cuma X pangkat 3, X pangkat 5, X pangkat min 2, gitu doang kan? Tapi sekarang yang dipangkatkan itu adalah sebuah fungsi yang panjang. Fungsinya itu adalah X pangkat 3 plus 2X min 1. Maka turunannya prinsipnya sama, teman-teman. Pangkatnya teman-teman turunkan dulu nih. Pangkatnya berapa? 3/2. Tulis. Yang dipangkatkan siapa nih? X pangkat 3 plus 2X min 1. Tulis lagi. Tapi pangkatnya berkurang 1. 3/2 dikurangi 1. Kenapa Bu berkurang 1? Kan prinsip turunan memang pangkatnya berkurang 1 kan? Makanya di sini 3/2 dikurangi 1. Dikali siapa Bu? Dikali dari turunan semua yang ada di dalam kurung ini. X pangkat 3 turunannya 3X kuadrat. 2X turunannya 2. Min 1 turunannya 0. Makanya nggak Ibu tulis. Terus ternyata 3/2 dikurangi 1 itu hasilnya setengah kan? Nah makanya di sini itu hasilnya 3/2. X pangkat 3 plus 2X min 1 pangkat setengah dikali 3X kuadrat plus 2. Nah, biasanya teman-teman yang bagian belakang ini kita pindahin ke depan. Jadinya 3/2, 3X kuadrat plus 2 taruh depan. Terus X pangkat 3 plus 2X min 1 pangkat setengah, itu teman-teman kalau mau tetap ditulis seperti ini, pangkat setengah boleh. Atau teman-teman mau diubah ke dalam bentuk akar juga boleh. Ada pertanyaan terkait aturan rantai? Dari mana, Bu? Yang mana? Satunya dari mana ya? 1 kali 3 sama 2 kali 1? Itu yang aturan turunan. Misalnya Oh, iya. kalau misalnya X pangkat 3 kan depannya 1 ya. Terus pangkatnya 3 kita turunkan. Berarti kali 3. X-nya pangkat 3 dikurangi 1. Jadi yang di dalam kurung ini kita turunkan satu-satu. Nah ini cara Ibu. Makasih ya, Bu. Iya, kalau kamu udah bisa langsung nggak usah ya. Bisa langsung. Ada lagi pertanyaan? Kayaknya kalau aturan rantai itu agak sedikit panjang, jadi coba Ibu tambahkan satu contoh soal lagi. Misalnya teman-teman punya fungsi Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 pangkat setengah misalnya. Turunannya gimana teman-teman? Kalau Ibu tanya. 1/2. 1/2. Astagfirullahaladzim. Panjang banget itu. Bentar. 1/2. Mana sih? 1/2 terus X kuadrat min kurang 3X plus 2 pangkat 1/2 min 1. 1/2 min 1. Boleh langsung 1/2 dikurang 1 berapa? Bisa? Langsung 1/2 dikurangi 1. Ayo, setengah dikurangi 1 berapa? Berapa? Ya udah Ibu tulis dulu. Mungkin habis ini baru kalian ingat jawabannya. Terus dikali turunan yang di dalam kurung kan? Turunan dari X kuadrat min 3X plus 2 berapa?